Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah juz yang pertama, dan insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan ayat yang ke 117 yang selesai. Nah, kita minta ini ibu semuanya. Umi Ida ya, silakan Umi Ida. Afwan Ustaz. Ayat 17, 117 Bu ya? Iya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'u itu pencipta langit dan bumi, dan apabila Allah telah menurunkan dan apabila Allah telah menetapkan suatu perkara, apabila Allah telah menetapkan suatu perkara, maka sesungguhnya dia hanya berkata kepadanya kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Badi'u ini sebagai mubtada ya Ustadz ya? Atau khobar ya? Khobar dari ini ya Ustadz ya? Dari mubtada yang dihilangkan Ustadz? Iya, khobar ya. Khobar dari mubtada yang dihilangkan. As-samawati ini maf'ulun bih. Mudhof ilaih. Oh, mudhof ilaih ya Ustadz ya? Maf'ul bih dari mana? Kan dia ini Ustadz, dia nasab. Itu majrur kalau kayak gitu. Oh, wanya bukan wa ini ya Ustadz ya? Bukan wau panjang ya Ustadz ya? Bukan dia musanna. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim kan waktu majrur kasrah juga kan? Iya ya, sama ya. Iya. Terus yang membuktikan kalau dia itu mudhof ilaih badi'unya nggak tanwin. Oh ya, afwan Ustadz ya. As-samawati dia maf'ulun mudhofun ilaih, al-wawu harfu ataf, wal ardi al-ardi ini ma'tuf kepada as-samawati, al-wawu harfu ataf, idza ini dzarfiyah sarfiyah, qada fi'lun madi, fa'ilnya kembali kepada fa'ilnya domir mustatir huwa kembali kepada Allah. Amron maf'ulun bih. Al-fa'u ini harfu jawab syarat ya Ustadz ya? Nah. Dzarfiyah syartiyah aja. Dzarfiyah syarfiyah. Inna harfu taukid wa nasbin. Ma sebagai isim inna. Yaqulu ini fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari, fa'ilnya domir mustatir kembali domir mustatir huwa kembali kepada Allah sebagai khobar inna, atau bukan ya Ustadz ya, kun fayakun khobarnya ya. Kan inama tadi bukan huruf taukid ya, inama itu namanya ada tuh hasrin. Nah, kun ini kan fi'il fi'il amr kan, fi'il amr nakis. Iya, isimnya anta kan. Iya. Bukan sebagai khobar inna yang depan ya Ustadz ya? Bukan. Ya kulunya. Lahu jar majrur ya Ustadz ya, kun fi'il amr nakis. Kemudian kalau kun ini dia bukan fi'il amr nakis karena kan artinya kun jadilah kan.
Kalau jadilah itu dia bukan fi'il amar nakis, dia fi'ilnya fi'il tam ya. Oh, tam Jadi ya Ustaz ya. Oh ada ya. kana yang dia tuh maknanya sempurna, maksudnya fi'ilnya bukan fi'il yang kurang. Oh, Kan itu dari artinya jadilah kamu, fayakun maka dia jadi. ya Ustaz. Nah, Ustaz berarti di sini kunnya tam ya Ustaz ya, dia sempurna. Jadi Nah, fi'il amr, kun fi'il amr, fa'ilnya anta. fa'ilnya anta, al-fa'u harfu atfin atau harfu istinaf. Yakunu ini sama ya Ustaz ya. Yakunu ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari fa'ilnya al-waw. Baca tafsirnya. Kemudian ininya tafsirnya. Wallahu ta'ala huwa khaliqus samawati wal ardi ala ghairi misalin sabaqa. Wa idza qaddara amran wa arada kaunahu fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan Allah Ta'ala dialah pencipta langit dan bumi, dan apa yang serupa itu yang telah berlalu sebelumnya. Dan ketika Allah sudah menetapkan urusannya dan berkehendak atasnya, maka sesungguhnya Allah berkata kepadanya, kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz. Wa iyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Badi' ini adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Wa idza qada amra, dan apabila Allah telah menetapkan suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadi, maka terjadilah ia. Ini merupakan ya keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki, dan semua urusan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Allah hanya mengatakan jadi, maka terjadilah ia. Berbeda ya dengan kita, manusia ini kan ya sedekat apapun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia adalah seorang nabi ataupun rasul, bahkan ya makhluk mulia seperti malaikat, itu kemampuannya sangat terbatas ya. Apalah kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala ya. Siapalah kita, sehingga harusnya ya fakta semacam ini menjadikan kita menghinakan diri kita, menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mampu ya berbuat segala sesuatu yang Allah kehendaki ya. Nah, lanjutkan. Ibu Dahyalis ya, silakan Bu. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Dan berkata orang-orang yang mereka tidak mengetahui, laula mengapa tidak Allah berbicara kepada kami. Ya. Kalaulah Allah tidak berbicara kita. Kalaulah Allah tidak berbicara kepada kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami,
yang demikian itu mereka berkata orang-orang yang sebelum mereka sebagaimana ucapan mereka. Tasyabahat qulubukum. Hati mereka serupa qad bayyan. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang meyakininya. Wa harfu atfin qala fi'lun madin allazina mubtada Ustaz ya. La harfu Dulu, masa dia mubtada sih? Wa qala alladzina, dan telah berkata orang yang, berarti alladzina fa'il. Alladzina isim mausul sebagai fa'il. Oh ya, nih fa'ilnya ke sini. Alladzina isim mausul sebagai fa'il. La harfu nafin. Ya'lamuna fi'lun mudhari' al-wawu sebagai fa'il. Laula lau ini terpisah ya Ustaz ini ya. Apa satu kata Ustaz? Iya, boleh dipisah. Itu kan lau sama la. Lau ini apa Ustaz? Lau. Atau kalau tapi dia sebenarnya udah jadi satu namanya harfu haddin. Harfu hartin. Haddin. Oh, haddin. Laula harfu haddin. Yukallimuna yukallimu fi'lun mudhari' yukallimu fa'ilnya huwa na maf'ulun bihi. Entar dulu, yukallimuna itu ada fa'ilnya di belakangnya. Oh, ya Allah ya. Nam. Allah sebagai fa'il. Au harfu atfin. Ta'ti itu maktub ya. Ta'ti fi'lun mudhari' itu Ustaz ya. Iya. Fi'lun mudhari' na'nya maf'ul bihi. Na'nya maf'ulun bihi, ayatun sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Kadzalika isim isyarah ya Ustaz ya. Kadzalika itu kan huruf jar. Oh, huruf jar, zalika berarti jar majrur. Iya, majrur. Oh, jar majrur. Kadzalika jar majrur. Qala fi'lun madin. Allazina berarti fa'il lagi Ustaz ya. Berkata orang-orang yang. Kata orang-orang yang. Allazina fa'il min qabli jar majrur him mudhafun ilaihi. Mislanya apa Ustaz? Mislah maf'ul bih. Oh, mislah maf'ul bih. Qauli fi'lun madi Ustaz ya? Qauli fi'lun madi sih kan mislah qaulihim. Berarti qauli sebagai mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi, himnya mudhaf ilaihi lagi. Qauli sebagai mudhafun ilaihi, him sebagai mudhafun ilaihi. Tasyabahat fi'lun madi Ustaz ya? Iya, betul. Terus itunya apa namanya? Taknya namanya apa? Ta'nis. Iya, betul. Terus Kulubu. Fa'ilnya dong? Kulubu iya. Pak. Mudhafun ilaihi. Dari tasyabaha. Terus Qad harfu tahqiq bayanna fi'lun madi ayati maf'ulun bihi liqaumi jar majrur yuqinun fi'lun mudhari' waw sebagai fa'ilnya. Nah. Ya. Wa qala jahilatu min ahlil kitabi wa ghairahum linabiyillahi wa rasulihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
ala sabilil inadi. Halla yukallimuna Allahu mubasyaratu liyuhjiruna annaka rasulahu au ta'tina mu'ajizatun minallahi tadullu ala sidqika mithla hadzal qawli qalatuhul amami Qalathul umamu min qablu. qalathul umamu min qablu lirusuliha inadan wa mubarakatun. Wa mukabaratan. Ya, wa mukabaratan. Ya, mukabaratan kan ini ya, maktub ke situ. Bisa babin apa bisa babi ya, Ustaz? Kan dia jadi mudhaf, bisa babi. Bisa babi tasyabuhi kullu bisa bitina walahikina fil kufri wad dolali qad dohina apa dohna qad audahanallahu mana ini beda lagi dengan buku saya ya. Ya kalau sih qad audahna Kau ahdoknal ayati lillazina yusaddiquna tasdiqan jaziman laku likaunihim mu'minina billahi ta'ala muttabi'ina ma syari'ihi lahum. Benar syari'ihi. Muttabi'ina ma syara'ahu lahum. Oh, syara'ahu lahum. Dan orang-orang jahiliyah dari ahli kitab berkata, bukan jahiliyah ya, orang-orang bodoh. Wa qala jahalatu jamaknya jahil. Dan berkata orang yang jahil. Dan berkata orang-orang yang jahil dari ahli kitab, dan bukanlah mereka Nabi Allah dan Rasulnya Muhammadun SAW ala sabila idati, ke arah penentangan Ustaz. Iya, maksudnya dengan cara menentang. Dengan cara menentang. Tidaklah berbicara kepada kami. Tidakkah? Hal itu, iya, apakah tidak gitu? Atau tidakkah teman-teman? Tidakkah berbicara kepada kami, tidakkah Allah berbicara kepada kami secara langsung yang mengabarkan sesungguhnya Rasulullah, akan mengabarkan kepada kami bahwa engkau adalah Rasulnya. Akan mengabarkan kepada kami bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Atau datang kepada kami mukjizat dari Allah yang menunjukkan atas kebenarannya. Atas kebenaranmu. Seperti kebenaranmu ya. Sidika. Seperti perkata Hazal Qauli, seperti perkataan ini falat umamu apa Ustaz? Umam itu namanya kan hurul umam, masa nggak tahu artinya? Al umam itu jamaknya ummah ya. Jadi umam itu jamaknya ummah, umat-umat. Sebagaimana perkataan umat-umat sebelumnya kepada Rasulnya inadan mubarakatan. Ya, karena sombong dan karena menentang dan sombong. Karena menentang dan sombong. Disebabkan tasyabihi, karena disebabkan kesempitan hati mereka gitu. Enggak, keserupaan. Disebabkan keserupaan hati mereka dengan yang sebelumnya. Enggak, justru disebabkan keserupaan hati orang-orang yang sebelumnya dengan orang-orang yang datang setelahnya di dalam kekufuran dan kesesatan gitu. Disebabkan apa tadi Ustaz?
Disebabkan kekufuran dan kesesatan. Oh, sebabkan kekufuran dan Iya, di kesesatan dalam hati-hati mereka orang sebelum dan sesudahnya gimana? iya, Coba saya ulangi. disebabkan karena keserupaan hati orang-orang yang terdahulu dengan orang-orang yang datang setelahnya dalam kekufuran dan kesesatan gitu. Qad awdahna ayati, sungguh Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang membenarkannya dengan sebenar-benarnya, jaziman. Tasdikon jaziman Pak Ustaz, dengan sebenar-benarnya. Iya. Dan sungguh telah kami jelaskan ayat-ayat kepada orang yang membenarkan ayat tersebut dengan pembenaran yang kuat, yang yakin. Oh, dengan pembenaran yang kuat. Dikaunihim karena keadaan mereka itu beriman kepada Allah. Karena keadaan mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala, mutabi'innya masyarakat, dan mengikuti syariat-syariat bagi mereka. Dan mengikuti apa yang Allah syariatkan untuk mereka. Dan mengikuti apa yang Allah syariatkan kepada mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wafika jazakallah Ustaz. Kalau barakallahu fiik, wafika barakallah, Bu. Wafika barakallah. Kalau jazakallah wa iyyaka atau wa jazakallahu khairan kayak gitu. Baik ya. Belepotan. Enggak apa-apa, Bu. Namanya belajar ya. Dimaklum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina laa ya'lamuuna laulaa yukallimuna Allahu aw ta'tiina aayah. Dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui, yaitu orang-orang bodoh dari kalangan Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, laula yukallimuna Allahu aw ta'tiina ayat. Mengapa Allah tidak berbicara kepada kami dan mendatangkan ayat kepada kami? Ini alasan klasik yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah ucapan yang sama yang diucapkan oleh Bani Israel. Tentu kita ingat kemarin ya, ketika kita membaca kisah diskusi antara Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Setelah Nabi Musa diberikan Taurat, lalu Nabi Musa mengatakan kepada kaum Bani Israel agar mereka mau beriman kepada Taurat. Tapi apa yang mereka katakan? Mereka katakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepadamu, wahai Musa. Kami tidak akan beriman kepadamu dan apa yang kamu bawa itu, Taurat, hatta narallaha jahrah. Sampai kami melihat Allah secara langsung. Nah ini merupakan alasan klasik yang sebetulnya didorong oleh sifat membangkang mereka dan kekufuran mereka. Mereka mengucap perkataan seperti ini bukan dalam rangka menambah keimanan mereka. Karena buktinya ya di ayat yang sama dikatakan ketika mereka meminta agar Allah ditunjukkan di hadapan mereka dan mereka bisa melihat Allah secara langsung, maka Allah pun mengadab mereka. Ya, mereka disambar petir lalu mati. Dan setelah itu Allah bangkitkan kembali. Ya, seseorang yang dibangkitkan dari kematian harusnya bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat kalau ada orang yang diselamatkan dari bencana yang bisa saja menyebabkan kematiannya, tentu dia akan bersyukur. Bagaimana kalau orang yang sudah dimatikan oleh Allah lalu dihidupkan kembali? Harusnya dia sangat bersyukur ya, karena dia kembali hidup setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya sekalipun dia langsung melihat kekuasaan Allah yang semacam ini, itu tidak juga menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka katanya, ketika mereka didakwahi untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawanya itu Al-Quran, mereka mengatakan, ya kalau sekiranya Allah mendatangkan kepada kami mukjizat secara langsung, ya agar kami bisa melihat dengan mata kepala kami akan beriman. Lalu ya Rasulullah dan para sahabat mengatakan, ya keadaan kalian ini sama seperti para pendahulu kalian, di mana mereka itu menjadikan
hal-hal semacam ini hanya sebagai alasan saja, ya, karena buktinya udah jelas, ya. Betapa banyak mukjizat yang Allah tunjukkan kepada Bani Israel, tapi tidak juga membuat mereka beriman, ya. Dan memang yang namanya orang sesat itu dia memiliki karakter yang sama. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qaulihim." Itulah ya perkataan orang yang datang sebelum kalian, seperti ucapan mereka. Artinya orang-orang ya kafir dan sesat yang ada sebelum mereka dari kalangan Bani Israel misalnya, itu mengucapkan hal yang sama. Ya, minta agar ditunjukkan mukjizat. Tapi nyatanya setelah ditunjukkan mukjizat, tidak juga menjadikan mereka beriman kepada Rasulullah SAW, kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Tasyabahat qulubuhum, ya, hati mereka itu serupa dalam kekufuran dan kesesatan. Jadi sebetulnya ya sejarah itu akan berulang, hanya akan beda pelakunya, ya. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat bagi orang yang yakin. Ya, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang Allah syariatkan kepadanya, maka ayat-ayat Al-Qur'an dan juga ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala ini membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak membutuhkan mukjizat yang harus luar biasa baru mereka mau beriman. Karena ketulusan hati mereka, ya, dan mereka menyadari bahwasanya ya tidak mungkin dunia dan seisinya ini terjadi begitu saja tanpa ada ya Sang Pencipta. Ditambah lagi banyak ayat-ayat Al-Qur'an ya dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang keimanan, tentang kekafiran. Maka orang yang beriman ya ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala maka langsung beriman. Ini adalah ciri khas dari orang yang beriman. Adapun orang yang kafir, ya sekalipun dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya yang tertulis seperti Al-Qur'an, tidak membuat mereka beriman. Dan bahkan sekalipun misalnya mukjizat ditunjukkan kepada mereka, maka mereka pun akan tetap membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh pembangkangan mereka dan kekufuran dan juga kesesatan mereka. Seperti yang sering saya ulang-ulang bahwasanya orang beriman itu ketika diperdengarkan kepadanya ayat Al-Qur'an, diperdengarkan kepadanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya langsung mengatakan sami'na wa ta'na. Dan orang-orang kafir ya mau 1000 ayat pun dibacakan kepada mereka, mereka akan mengatakan sami'na wa asaina. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik, lanjutkan. Pak Eris Riswandi ya, ini Pak Eris ya. Silakan Pak Eris Riswandi. Oh, Tayyip nggak menjawab. Mungkin Ibu Siwi ya, Ibu Siwi. Ibu Siwi. Oh, Tayyip. Mungkin Mustami ya. Atau Mufarhan mungkin. Tayyip, nggak ada yang jawab ya. Ya udah, berarti Bu Reni ya. Bu Reni? Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami sudah menurunkan kepadamu al-haq, ya, kebenaran dengan sebagai pembawa berita gembira dan peringatan, dan kamu tidak akan ditanyai gitu ya tentang penghuni neraka. Inna harfu taukid, al-alifu sebagai isim inna, arsalna fi'il madhi, na sebagai fa'il, ka sebagai
maf'ul bih, dan arsalnaka ini jumlahnya sebagai khobar inna. Bil haqi jar majrur, basyiron hal, al-wawu harfu atfin, nadhiron ma'tuf ke basyiron. Al-wawu harfu atfin, la harfu nafiin, tus'alu ini fi'il mudhari majhul ya Ustaz. Iya, fi'il mudhari majhul. Ya, fi'il mudhari majhul. An ashabi jar majrur, al jahim mudhaf ilaih. Ini 118. Terus ya. Inna arsalnaka ayyuhar rasul bid-dinil haqqil muayyidi bil hujaji wal mu'jizati. Faballighuhu lin-nasi ma'a tabsyiril mu'minina bi khairid dunya wal akhirati. Wa takhwifil mu'anidina bima yantadharuhum. Benar enggak? Bima yantadharuhum. Bima yantaziruhum. Bima yantaziruhum. Bima yantaziruhum min azabillah. Walasta ba'dal balaghi mas'ulan an kufri man kafara bika. Fa innahum yadkhuluna an-nara yaumal qiyamati wala yukhrijuna minha. Wala yakhrujuna minha ya. Nah. Wala yakhrujuna minha. Sesungguhnya kami sudah menurunkan kepadamu wahai Rasul dengan agama yang benar yang didukung dengan hujah-hujah dan mukjizat-mukjizat. Maka sampaikanlah kepada manusia dengan membawa kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Dan peringatkanlah orang-orang yang ingkar dengan azab Allah yang menanti mereka, dan tidaklah kamu setelah menyampaikan bertanggung jawab atas kekafiran dari orang-orang yang ingkar kepadamu. Maka sesungguhnya bagi mereka sesungguhnya mereka akan masuk ke dalam neraka di hari kiamat dan tidak akan keluar darinya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afik barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada engkau dengan hak, dengan benar. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Jadi semua rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala itu diutus kepada umatnya untuk memberikan kabar gembira, juga memberikan peringatan. Karena agama Allah itu seimbang. Ada kabar gembira tentang adanya surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi di saat yang sama para rasul juga memperingati bahwasanya Allah azabnya sangat pedih. Ya. Karena dengan dua hal inilah yang akan memotivasi seseorang agar semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Memaafkan, penuh dengan kasih sayang, memiliki surga yang penuh banyak kenikmatan. Namun di saat yang sama kita juga harus yakin bahwasanya Allah pun azabnya sangat pedih bagi orang yang ingkar kepadanya, kafir kepadanya, bermaksiat kepadanya. Supaya kenapa? Supaya ya hati seseorang itu seimbang, tidak bermudah-mudahan dalam masalah agama, tidak pula berlebih-lebihan dalam masalah agama. Makanya ya seorang muslim itu kata para ulama harus punya dua sayap yang mengepak bersamaan. Karena bayangkan kalau burung itu misalnya ya gerakan sayapnya itu tidak seirama, tidak berbarengan, dia tidak akan bisa terbang. Nah, kedua sayap itu adalah roja dan khauf. Rasa harap, optimisme bahwasanya Allah Maha Pengampun, juga rasa cemas. Kalau
ya amalan kita tidak diterima. Jadi kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, rahmatnya sangat luas. Tapi di saat yang sama kita juga harus yakin bahwasanya azab Allah sangat pedih. Karena bayangkan kalau ada orang yang dia hanya merasa kalau Allah itu rahmatnya sangat luas, maka dia akan bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Karena kata dia, kan Allah Maha Pengampun. Ya. Sebaliknya, kalau kita terlalu berlebihan dalam menganggap ya Allah itu azabnya sangat pedih, yang ada dia berlebihan dalam menjalankan agama sampai melupakan dunia. Ya. Jadi seorang muslim itu harus pertengahan antara roja dengan khauf. Dia meyakini bahwasanya Allah Maha Pengampun, tapi di saat sama juga dia juga yakin bahwasanya Allah azabnya sangat pedih. Dengan keyakinan semacam ini akan membuat dia menjadi seorang muslim yang wasatiyah, pertengahan. Tidak berlebihan dalam beragama, tidak pula meremehkannya. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan engkau tidak ditanya tentang penduduk neraka. Artinya setelah Rasulullah menyampaikan risalah, mendakwahi orang-orang kafir tersebut, baik dari ahli kitab ataupun orang musyrik, lalu mereka tidak mau beriman, tetap dalam kekufurannya, maka itu bukan lagi menjadi tanggung jawab Rasulullah SAW. Karena tugas seorang Rasul hanyalah menyampaikan. Adapun hidayah ini mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Rasulullah saja seperti ini, bagaimana dengan kita? Maka kita ini jangan putus asa dalam berdakwah. Ya, misalnya kita berdakwah kepada orang tua kita, kepada saudara kita, teman baik kita, lalu tidak diterima, maka jangan berputus asa, ya. Jangan berkecil hati, karena tugas kita itu ketika kita mengetahui kebenaran adalah menyampaikannya. Adapun diterima atau tidak, ini merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh saja ya berdakwah hampir 1000 tahun, tapi pengikutnya tidak banyak. Ya karena itu semua murni ya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya seorang nabi dan rasul, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bisa membuat ya pamannya Abu Thalib beriman. Padahal Abu Thalib ini Masya Allah sangat sayang kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahasanya tanggung jawab seorang da'i, tanggung jawab kita sebagai seorang muslim adalah memberikan nasihat kepada muslim yang lain. Adapun diterima atau tidak bukan urusan kita. Ini merupakan ya hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi petunjuk siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan atau membiarkan sesat siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi Bu Reni sedikit ya. Lanjut lagi Bu ya. Ya. Ya silakan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Dan tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasoro sampai kamu mengikuti milah mereka atau ajaran mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk. Jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu, maka tidak ada sesuatu pun dari Allah pelindung dan penolong. Nah. Al-wawu harfu atfin, lan harfu nasbin, tarodho ini fi'il mudhari mansub bilan, anka jar majrur, al-yahudu ini fa'ilnya tadi ya dari tarodho, al-wawu harfu atfin, la ini
ini dibilang harfu nafin atau ini ya Ustaz? Lainnya nafi aja. Nafi ya. An-nasara ini sebetulnya tadi maktuf ke al-yahudu ya. Hatta harfu nasbin, tattabi'a fi'il mudhari mansub bi hatta, millata ini maf'ul bih, humnya sebagai mudhaf ilaih. Qul fi'il amr, inna harfu taukid, huda sebagai isim inna, Allah sebagai mudhaf ilaih, huwa ini badal ya Ustadz? Dia apa tuh kalau kayak gitu? Pemisah namanya apa? Kenapa Ustadz? Huwal huda. Pemisah kan ini mah? Iya pemisah. Jadi apa namanya? Domir faslin ya. Oh iya, lupa. Iya, domir. Ya. Al-huda baru khobar inna ya, Ustadz? Nah. Ya. Al-wawu harfu atfin, al-lamu harfu taukid, in harfu majzum, Kok in harfu majzum sih? Syartin aja ya? Iya. Karena dia belum tentu menjazmkan ya kalau ini. Oh, kalau ini kirain itaba tuh itu jadi majzum enggak ya, Ustadz? Kan dia fi'il madhi. Kalau majzum itu kan fi'il mudhari. Oh iya, mudhari. Iya, betul. Iya, berarti ini harfu syartin, ittaba ini fi'il madhi. Ittaba'ta. Oh, sorry, ittaba'ta Iya, ini ittaba'ta itu fi'il madhi. Ya, ittaba'ta fi'il madhi, ta sebagai fa'ilnya, ahwa ini maf'ul bih, hum mudhaf ilaih, ba'da dzaraf alladzi mudhaf ilaih ya di sini. Isim mausul mudhaf ilaih. Ya, isim mausul sebagai mudhaf ilaih. Ja'a ini fi'il madhi, ka maf'ul bih, ja'a ini apa namanya? Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi pakai apa fa'ilnya disebut Ustaz? Fa'ilnya ka'aladzi. Ka'aladzi ya. Oh, iya. Ka-nya maf'ul bih, minal ilmi jar majrur, ma ini fi'il harfu nafin, laka jar majrur, minallahi jar majrur, min waliyi juga jar majrur, al-wawu harfu atfin, la harfu nafin, nasir ini maktuf ke waliyin gitu ya Ustaz. Nah. Ya. Walan tarda anka ayyuhar rasul al-yahudu walan nasara illa idza tarkata dinaka wattaba'ta dinahum qul lahum inna dinal islama huwa ad-dinus sahihu wala in ittaba'ta ahwa'a haula'i ba'da alladhi ja'aka minal wahyi ma laka 'indallahi min waliyyin yanfa'uka wala nasirun yansuruka wa hadzal khatabu wa in kana khassan wa hadzal khitabu. Oh, khitabu itu artinya apa Ustaz? Khitab itu sasaran ayat ini gitu. Oh, sasaran. Wa hadzal khitabu wa in kana khassan bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa muwajjahun ilal ummati ammatan. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Rasul kecuali ketika engkau meninggalkan agamamu dan mengikuti agama mereka. Katakanlah kepada mereka bahwa agama Islamlah agama yang sahih, yang benar. Dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya apa yang kamu bawa dari wahyu, maka tidak ada di sisi Allah pelindung yang bermanfaat bagimu dan tidak ada penolong yang bisa menolongmu. Tadi ya sasaran ini walaupun ditujukan secara khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini juga berlaku kepada umat secara keseluruhan. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
dan orang Yahudi dan juga orang Nasrani selamanya tidak akan ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasrani selamanya tidak akan ridho kepada kita kaum muslimin sampai kita mengikuti agama mereka. Dan inilah yang mereka lakukan sampai hari ini, sampai zaman yang sekarang, di mana mereka senantiasa berusaha bagaimana agar orang Islam ini mengikuti agama mereka. Dan mereka melakukannya secara bertahap. Awalnya tetap muslim, seseorang itu mengaku muslim, tapi membenci syariatnya. Dan ini banyak kita temukan. Jadi karena mereka dicuci otaknya dengan berita-berita, dengan film-film, dengan tayangan-tayangan yang akhirnya membuat mereka membentuk persepsi mereka buruk terhadap agama mereka sendiri. Dan ini kita dapati di zaman kita, bahwasanya banyak orang yang ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak suka sama syariat Islam. Yang ngakunya Muslim, tapi tidak mau berjilbab. Bahkan, bukan hanya tidak mau berjilbab, melihat orang berjilbab itu agak ilfil dia. Apalagi melihat orang yang bercadar. Jadi mengaku Muslim, tapi tidak suka dengan syariat Islam. Mengaku Muslim, tapi tidak suka dengan syariat Islam. Inilah usaha dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan ghazul fikri, dengan perang pemikiran. Jadi zaman sekarang mungkin sudah jarang yang namanya perang fisik, tapi yang terjadi sekarang adalah perang pemikiran, di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani berusaha dengan film-film yang mereka miliki, dengan berita-berita, dengan media-media yang mereka kuasai, mereka ingin membentuk persepsi karena mungkin sulit mengeluarkan seorang Muslim dari agama secara langsung. Tapi mereka bertahap, pelan-pelan, dimulai dari membenci agamanya sendiri. Lalu kemudian meninggalkan syariatnya, dan lama-lama dia tidak sama Islamnya hanya sebatas Islam KTP saja, dan ini yang banyak terjadi di zaman sekarang. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah kepada orang Nasrani dan Yahudi, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang merupakan petunjuk yang sebenarnya. Artinya katakanlah kepada orang Yahudi dan Nasrani bahwasanya Islam itulah agama yang hak. Adapun agama Yahudi dan Nasrani itu merupakan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ajarannya telah banyak dicampur oleh buatan tangan para pendetanya, yang mereka menambahkan atau mengurangi atau menghapus ayat-ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Setelah datangnya Islam, maka semua umat, semua manusia wajib menerima Islam sebagai agama. Karena inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama si Allah yang hak hanyalah Islam. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan kalaulah sekiranya engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepada engkau, niscaya engkau tidak memiliki wali, tidak pula penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa menolong engkau selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Muslim kemudian mengikuti ajarannya orang Yahudi dan Nasrani, maka Allah tidak akan menolongnya. Dan tidak ada yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat, maka kita harus beriltizam di atas Islam. Kita harus komitmen dan konsisten di atas Islam agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, kita lanjutkan masih ada waktu.
Oh, berarti yang baru-baru ini masih belum bisa baca, ya, belum mau baca ya. Tapi berarti kita ulang lagi. Ibu Dahyalis lagi ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab dan mereka membacanya dengan bacaan yang benar, mereka itulah mereka beriman dengannya, dengan Al-Quran tersebut. Dan siapa yang kafir kepadanya, maka mereka itu orang-orang yang merugi. Allazina orang-orang yang Apa kira-kira? mubtada apa fa'il Ustaz ya? Fa'il dari mana? Kan dia di awal begitu. Mubtada ya. Allazina mubtada, ataina fi'lun madin, maf'ulun bihi, al-kitaba maf'ulun bihi yang kedua, yatluna fi'lun mudhari, al-ha'u maf'ulun bihi, haqqo ini haqqo itu fi'lun madi Ustaz ya? Fi'lun madi. Kok haqqo fi'il madi sih? Haqqo yuhiqqu. Haqqo itu bukan fi'il madi. Hal. Kan ia membacanya dengan bacaan yang benar. Apa tuh kalau kayak gitu? Hal. Ini maf'ul mutlak ya? Maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Tilawati mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaihi, na'am. Al-ha'u mudhafun ilaihi lagi. Yang tadi yatlunahu itu jumlahnya sebagai khobarnya alladzina ya? Iya enggak? Yatlunahu sebagai khobar dari alladzina. Nah. Yatlunahu saja atau sampai haqqo tilawati Ustaz? Iya, maksudnya sepaket itu yatlunahu haqqo tilawati itu jumlahnya sebagai khobarnya alladzina. Kan kalimat orang-orang yang Allah berikan kitab kepada yang kami berikan kitab kepada mereka itu membaca Al-Qur'an dengan ya bacaan yang benar kayak gitu. Jadi atainahumul kitabah hanya pelengkap kalimat itu ya Ustaz ya, anak kalimat. Itu namanya kalau ada mausul ada yang namanya silah. Oh, silah. Istilahnya. Nah. Ulaika isim mausul sebagai mubtada Ustaz ya. Emang ulaika isim mausul, isim isyarah. Isim isyarah. Nah, bukan isim mausul ya, tapi isim isyarah. Mausul itu ma ya. Yu'minuna mereka fi'lun mudhari, waw sebagai fa'il. Terus jumlahnya sebagai khobarnya. Jumlahnya sebagai khobar dari ulaika. Harfu atfin man yakfur. Man itu jadi apa lagi Ustaz? Mannya itu isim syarat sebagai mubtada. Oh, isim syarat sebagai mubtada. Yakfur fi'lun mudhari ini jazm biman ya Ustaz ya? Ini kan yakfur dia kan jazm. Yakfur itu fi'il mudhari majzum ya karena kan kalau isim syarat kayak gitu tuh dia menjazmkan dua fi'il ya, baik fi'il syaratnya maupun fi'il jawabnya. Yakfur fi'il mudhari jazm biman bihi jar majrur wa ulaika Apanya harfu jawab syartin. Harfu jawab syartin ulaika mubtada. Hum ini jadi itu Ustaz, faslin Ustaz. Apa iya, domiru faslin betul. Hum domiru faslin khosirun khobar dari mubtada. Nah, baca tafsirnya. Allazina aqainahumul kitaba minal yahudi wan nasara yaqra'unahu qiraati sahihati wa yattaba'unahu haqqa ittaba'a. Wa yattabi'unahu.
haqqal ittiba'i. Ittiba'i. Wa yattabi'unahu haqqa ittiba'i. Wa yu'minuna bima ja'a fihi minal imani bi rasulillahi wa minhum khotamahum ya tadi. Khotamahum. Wa minhum khatimuhum. Wa minhum khatimuhum Nabiyuna wa rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa la yuharrifuna wa la yubaddiluna ma ja'a fi. Haula'i humul ladzina humul ladzina yu'minuna bin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bima unzila alaihi wa ammal ladzina baddalu ba'dal kitabi wa katamu ba'dahu wa huwa fahaula'i kuffarun min nabiyillahi kuffarun bi nabiyillahi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabiyillahi Muhammadin jadi badalnya. Nabiyillahi Muhammadin. Bi nabiyillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bima unzila alaihi wa may yakfur bihi fa ulaika hum asyaddan nasi khusranan indallahi. Faulaika hum asyaddun nasi khusranan indallahi. Faulaika hum asyaddun nasi khusranan indallahi. Nah, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab dari Yahudi dan Nasoro, mereka membacanya dengan benar. Dan mereka mengikutinya dengan pengikutan yang benar, maksudnya. Iya, dan mereka benar-benar mengikutinya gitu aja. Dan mereka benar-benar mengikutinya. Dan mereka beriman dengan apa yang datang dengannya, dan dari orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Masa? Mereka beriman dengan apa yang datang padanya di dalamnya. Di dalam Al-Quran tersebut. Dari iman berupa keimanan dengan utusan-utusan Allah. Berupa keimanan dengan utusan-utusan Allah. Dan sebagian dari mereka dan di antara Rasul utusan Allah tersebut adalah gitu. Dan di antara Rasul utusan Allah tersebut ada yang penutup Nabi dan Rasul adalah penutup mereka. Adalah penutup mereka. Yaitu Nabi kita. Itu Nabi kami dan Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau yuharrifuna walau yubaddiluna. Yuharrifun itu mengubah. Dan janganlah kalian mengubah. Dan mereka tidak mengubah. Ini orang Islam itu tidak merubah, tidak pula mengganti. Dan tidaklah mereka merubah dan tidaklah mereka mengubah dan menggantinya tentang apa yang ada di dalam mereka. Al-Quran. Apa yang ada di dalamnya. Mereka itulah orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan apa yang diturunkan kepadanya. Wa amal lazina, dan adapun orang yang ingkar, Ustaz, badalu dengan sebagian kitab enggak. Dan adapun orang-orang yang badal itu mengganti. Adapun orang yang mengganti sebagian dari kitab wakatamu dan meninggalkan sebagian yang lain. Menyembunyikan, katamu itu menyembunyikan. Dan menyembunyikan sebagian yang lain, mereka itulah orang yang kafir terhadap Nabi Allah Muhammad SAW dan apa yang diturunkan kepada mereka. Dan barang siapa yang kafir dengannya, maka mereka itulah orang yang benar-benar manusia yang merugi di sisi Allah. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jawabannya Ustaz tadi apa? Wa fika barakallah.
Wafika barakallah. Wa Nah, kalau iyyaka. yang jazakallah wajazakallahu khairan. Ya, sebenarnya wa iyyaka cukup, cuma yang paling afdal kita membalas dengan ucapan yang sama, wajazakallahu khairan, kayak gitu. Wa jazakallahu khairan. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an ya. Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan ya benar-benar membaca. Maksudnya orang-orang Islam itu ketika diturunkan Al-Qur'an kepada mereka, maka mereka membacanya, memahami isinya dan mengamalkan kandungannya. Jadi bukan hanya pembacaan yang kosong, tapi direnungkan maknanya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ulaika yu'minuna bi. Itulah orang yang beriman ya kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan ya mengamalkan apa yang ia baca. Dan memang di antara orang Yahudi dan Nasrani ada yang akhirnya menjadi muslim. Ada yang akhirnya menjadi muslim. Karena mereka betul-betul membacanya, memahaminya, dan juga mengamalkannya. Dan memang makna dari tala dan yatlu beda dengan qara'a yaqra'u ya. Tala yatlu tilawatan, qara'a yaqra'u qira'atan. Kalau qara'a maknanya membaca ya. Tapi kalau tala yatlu ini membaca tapi dengan tadabbur. Dengan berusaha memahami maknanya. Ya. Jadi memang kalau tilawah itu lebih dalam maknanya dibanding qiraah. Kalau qiraah itu hanya membaca saja. Tapi kalau tilawah itu bacaan yang dibarengi dengan tadabbur. Usaha untuk memahami maknanya, lalu kemudian ya berusaha agar apa yang dipahami dari Al-Qur'an itu diterapkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di sini ditegaskan haqqa tilawatihi. Ya, membacanya dengan benar-benar membaca. Ya, jadi bukan sebatas bacaan di lisan saja. Ketika membaca Al-Qur'an itu ya huruf-hurufnya dibaca, maknanya direnungkan, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ulaika yu'minuna bi. Itulah baru yang namanya orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu tidak berhenti hanya pada lisan saja. Sebagaimana ya kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya al-imanu qaulun wa amalun. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Ya tidak sah iman kalau hanya perkataan saja. Seperti misalnya seseorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang lisannya mengaku muslim, tapi sholat nggak pernah, puasa nggak mau, zakat apalagi, umroh apalagi, haji nggak mau, maunya jalan-jalan ke Eropa. Maka ini tidak ada manfaat ya imannya. Karena tidak ada buktinya. Ya meskipun ya nanti dirinci ya. Kedudukan seseorang di akhirat itu berdasarkan amalnya di surga. Kalau dia masih punya iman walaupun seberat biji dzarrah ya, walaupun sangat kecil di hatinya, itu tetap akan masuk ke surganya Allah dengan catatan dia tidak mengingkari kewajibannya. Artinya sebetulnya dia meyakini bahwasannya sholat itu hukumnya wajib. Hanya karena kemalasannya dia sering meninggalkan sholat. Tapi sepanjang keimanan itu masih ada dalam hatinya, maka dia tetaplah seorang muslim. Ya, makanya sini hati-hati ya. Kita harus memadukan antara keimanan, ya, antara perkataan dengan perbuatan. Sebaliknya kalau ada orang yang perbuatannya itu menunjukkan identitas seorang muslim, rajin bersedekah, ya. Kalau bersedekah itu langsung dalam jumlah yang miliaran, triliunan. Tapi
punya iman sama Allah, maka sia-sia amalnya. Ya, sia-sia amalnya. Seperti kalau ada orang kafir, kaya raya, ya, tiap bulannya menyumbangkan miliaran rupiah. Tapi kalau nggak punya iman, ya nggak ada gunanya amalan. Makanya seorang muslim itu menggabungkan antara qaulun wa amal. Ya. Antara ucapan dengan perbuatan. Kita harus menggabungkan antara ucapan dengan perbuatan. Makanya di ayat-ayat tentang orang beriman, itu digandeng dengan innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, orang beriman dan beramal saleh. Jadi bukan cuma iman dalam hati saja, tapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Harus diaktualisasikan dalam perbuatan nyata. Ya. Nah, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Dan siapa saja yang kufur kepada Al-Quran, kufur kepada Rasulullah dan apa yang Rasulullah bawa, faulaika humul khasirun. Maka mereka itulah orang yang rugi. Orang-orang kafir itu sering melihat orang Islam itu kok kasihan gitu ya. Diwajibkan sholat 5 waktu sehari. Kemudian banyak hal-hal yang orang kafir bisa nikmati seperti khamar tapi diharamkan ya bagi orang Islam, babi, anjing yang mereka bebas memakannya, tapi kita orang Islam tidak memakannya. Bagi mereka mungkin kita ini orang yang rugi ya, karena nggak bisa merasakan kenikmatan dunia tersebut. Tapi bagi kita seorang muslim yang meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini tentang adanya surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka justru mereka itulah orang yang rugi. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Rasulullah dan Al-Qur'an, mereka itulah yang benar-benar merugi, ya. Baiklah mungkin sebagian mereka ada yang di dunia itu hidupnya ya biasa-biasa saja atau hidup bahagia dengan kemewahan harta. Tapi di akhirat mereka benar-benar orang yang merugi, ya. Karena bisa jadi ya Allah biarkan orang-orang kafir itu di dunia ini senang-senang supaya apa? Supaya nanti lebih sakit lagi. Karena kalau orang yang sudah biasa susah lalu diberi ujian ya udah biasa. Tapi kalau orang yang biasa hidup mewah tiba-tiba diberi ujian berupa kemiskinan, maka dia akan kaget. Itu yang namanya istidraj, ya. Istidraj itu ya tidak hanya berlaku untuk orang kafir, tapi bisa juga menimpa orang Islam. Makanya kita ini kalau diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya adalah kita berusaha bagaimana agar nikmat yang kita terima itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nikmat yang kita terima malah semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan nikmat, ini adalah istidraj. Istidraj itu adalah Allah biarkan kita dalam kenikmatan supaya kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, agar nanti ketika dia merasa hidupnya ya bahagia, tidak ada batu sandungan apapun, lalu Allah akan ya lemparkan dia dalam siksaan. Ini tentu akan lebih mengagetkan dibanding orang-orang yang ya memang biasa susah lalu Allah berikan azab, itu biasa. Tapi kalau orang yang biasa Allah beri kenikmatan, dia kenikmatan itu malah melalaikannya, maka dia merasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya ternyata nikmatnya itu karena malah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatnya itu malah akan menjadi ujian atasnya nanti di akhirat. Ya, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim harus muhasabah, introspeksi bagaimana caranya agar ya apa yang kita terima di dunia ini itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini tidak menjadi orang yang dikatakan di sini ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang yang merugi, ya. Demikian mungkin untuk materinya sampai sini. Kita lihat tanya jawabnya. Budaya Elis bertanya secara pribadi waktu itu ada yang muslim, Ustaz. Iya, jadi di masa Rasulullah kita melihat bahwa beberapa orang Yahudi dan Nasrani ada yang akhirnya menjadi muslim, ya. Ibu Simi maksudnya in hudallahi wal huda, maksudnya orang Yahudi merasa bahwa mereka itu yang punya petunjuk dari Allah. Begitupun orang Nasrani, mereka merasa mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan ayat ini, inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang ya petunjuk sejati. Adapun petunjuk yang diklaim oleh orang Yahudi dan juga orang Nasrani itu bukanlah petunjuk, melainkan kesesatan semata. Jadi ini menegaskan bahwasanya
Yang namanya petunjuk Allah itu hanyalah bagi orang yang berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Sri bertanya, jadi mana tilawah itu baca dan juga mengamalkan? Ya, jadi kalau talayatlu tilawatan ini memang membaca yang disertai dengan perenungan. Ya. Membaca yang disertai dengan perenungan. Jadi bukan sebatas membaca huruf-hurufnya saja, tapi berusaha juga diamalkan. Makanya memang ya kalau kita ingin merasakan kenikmatan dalam mentadaburi Al-Quran, ya upayakan ya kita sisihkan waktu kita untuk belajar bahasa Arab. Karena ini kuncinya ya, kuncinya. Memahami Al-Quran langsung dengan bahasa Arab, ya dengan memahami Al-Quran via terjemahan, ini akan berbeda dampaknya ke hati kita. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini Masya Allah, bahasa yang menggebu-gebu. Bahasa yang sangat semangat, ya. Kalau kita pahami dengan bahasa kita, maknanya jadi turun. Karena bahasa Indonesia ini bahasa yang datar, bahasa yang biasa. Kalau bahasa Arab itu bahasa yang mubalaghah, bahasa yang menggebu-gebu. Ya, banyak sekali penekanan-penekanan dalam bahasa Arab yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, jadi turun maknanya. Makanya nikmat sekali kalau kita bisa membaca Al-Quran, kemudian memahami maknanya langsung dengan pemahaman bahasa Arab. Ini akan lebih menyentuh hati kita. Ya. Nah, kalau seorang hanya baca tapi tidak mengamalkan, ini dirinci, ya. Perbuatannya memang bentuk kekufuran, tapi tidak serta-merta orangnya dicap sebagai orang kafir. Jadi dalam masalah semacam ini kita harus hati-hati. Seseorang yang melakukan kekufuran, maka kita katakan perbuatannya itu adalah perbuatan kufur. Tapi untuk menghukumi seseorang itu kafir atau tidak, ini butuh perincian yang sangat rinci. Ya. Sehingga kita tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan ya orang yang Islam. Ya. Makanya memang kalau dalam masalah cap-cap semacam ini, kita lihat zahirnya aja. Kalau KTP dia Islam, kemudian atribut yang digunakan Islam, maka ya kita katakan dia Islam. Adapun perkara dia sering meninggalkan sholat, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, innama itu namanya adatu hasrin, ya. Adat yang digunakan untuk membatasi, ya. Jadi membatasi bahwasanya memang hal tersebut benar-benar terjadi kalau memang hal keadaannya seperti itu, innama, ya. Jadi innama itu adalah adatu hasrin. Tapi barangkali sampai di sini ya pelajaran kita, Masya Allah. Sampai nggak terasa udah jam 6.45 ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.